Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa peristiwa-peristiwa penting bahkan bersejarah di dalam agama Islam. Di antaranya, satu, malam nuzul Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada malam 17 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Ini merupakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan petunjuk bagi umat manusia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama jadikan peristiwa nuzul Al-Quran ini sebagai pengingat kita untuk senantiasa memperbanyak bertadarus Al-Quran. Malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Malam Lailatul Qadar belum ada yang tahu pasti kapan terjadinya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan bahwasannya malam Lailatul Qadar ada di antara 10 malam ganjil akhir bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita semua memanfaatkan 10 malam ganjil akhir bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu biyadihi wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Artinya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah, kaum muslimin berhasil menang melawan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Ini merupakan kemenangan yang besar dan agung bagi umat Islam. Maka dari itu, mari kita jadikan perang Badar ini sebagai contoh kita dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam. Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin berhasil merebut kembali kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Ini merupakan kemenangan yang besar dan begitu agung bagi umat Islam. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjadikan contoh ini sebagai kita dalam memperjuangkan kemenangan dengan kedamaian. Para hadirin rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang dipenuhi oleh keberkahan, mari kita bersama-sama memperbanyak amaliyah ibadah kita semua. Bisa dengan memperbanyak bertadarus Al-Quran, berzikir maupun bersolawat ataupun bersedekah, dan mendoakan
kaum muslimin wal muslimat, serta menjadikan peristiwa-peristiwa penting dan mulia dalam sejarah Islam sebagai contoh kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.